Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 31. Oke lah, gak usah banyak Mang Mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di arena panggung yang luas, sekarang Ying Huan Huan telah tersenyum ke arah Lindong yang memiliki ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Wanita cantik ini benar-benar sangat mempesona ketika dirinya berada di hadapan dari Lindong. Dan tatapan mata banyak orang kini sebenarnya telah melihat ke arah Huan Huan dan juga Lindong. Yang kemudian Lindong sekarang telah menatap ke arah Huan Huan sambil bertanya, "Kenapa harus kamu yang menjadi lawanku?" Sambil tersenyum licik, Huan Huan pun menjawab perkataan dari Lindong, "Kenapa tidak? Aku juga seorang peserta. Jangan bilang bahwa kamu akan melarangku ikut dalam mengambil bagian kompetisi aula ini." Dan ketika Lindong melihat senyum licik di wajah Huan Huan, dia pun bertanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, "Kenapa kau tersenyum seperti itu? Apakah ada yang lucu? Ataukah sebenarnya kamu sedang merasa senang bertemu denganku di dalam pertandingan pertama ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, Huan Huan segera mengernyitkan alisnya. Sebelum pada akhirnya Huan Huan menganggukkan kepala dan dia kini mengatakan, "Sepertinya pertarungan kali ini juga menjadi masalah buatku, karena akan sulit bagiku untuk berurusan dengan orang biadab sepertimu." Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, "Kau sendiri yang datang melawanku." Dan setelah itu Huan Huan pun menimpali, "Kenapa memangnya? Karena aku tidak akan pernah membiarkanmu menang di dalam pertandingan ini." Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun menjawabnya, "Mimpi saja kau Huan Huan. Pertama-tama, izinkan aku memperingatkan dirimu, karena setelah aku mengambil tindakan, maka aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada seorang gadis. Jadi kamu harap berhati-hati kali ini." Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan Huan wajahnya pun segera berubah dan kemudian dia mengatakan, "Lindong, kenapa kamu harus begitu kejam dan juga tidak berperasaan pada seorang wanita?" Lindong yang tidak ingin terus berdebat dengan Huan Huan pada saat ini, dia dengan lembut mengepalkan tangan, yang kemudian kekuatan Yuan yang sangat besar kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Melihat hal itu, tatapan wajah dari Huan Huan berubah menjadi serius sebelum pada akhirnya dia mendengus pelan. Dan kemudian Huan Huan pun berkata, "Lindong, apakah kamu benar-benar percaya bahwa diriku ini akan takut padamu?" Karena Huan Huan pada saat ini mengerti bahwa sebenarnya Lindong memang serius untuk menghadapi dirinya. Dan setelah itu Huan Huan pun melanjutkan kata-katanya, "Orang sombong sepertimu telah merusak pandangan sejak awal. Dan kamu lihat saja bagaimana wanita muda sepertiku ini akan berurusan denganmu hari ini." Setelah mengatakan hal itu, Huan Huan pun pada saat ini melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba saja Huan Huan mengambil posisi untuk duduk di udara. Setelah itu, sebuah sitar kini telah keluar dari dalam tangan Huan Huan. Yang pada saat ini, satu tangan dari Huan Huan sebenarnya telah bersiap untuk memetik senar yang ada di sitar. Dan ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat tenang. Sementara tatapan mata Huan Huan kini telah melihat tajam ke arah Lindong. Dan sebenarnya Huan Huan tidak akan pernah mengalah pada Lindong di dalam pertarungan kali ini. Sementara di dalam hati Ying Huan Huan sendiri, dia sebenarnya merasakan sebuah ketidakberdayaan. Karena sekarang Huan Huan berpikir ketika Lindong baru saja bergabung dengan sekte Dao, bahkan kekuatannya tidak menarik perhatian dari Ying Huan Huan. Dan hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun saja, sebenarnya Lindong telah meningkat cukup pesat. Dan bahkan kekuatan Lindong saat ini kemungkinan telah melampaui Ying Huan Huan. Maka dari itu, Huan Huan tidak akan pernah membiarkan Lindong untuk bisa lolos begitu saja. Tidak lama kemudian tangan cantik dari Ying Huan Huan sekarang telah memetik sitar yang ada di tangannya. Dan segera setelah itu, gelombang suara berwarna hijau kini telah langsung meledak dan menuju ke arah Lindong.
Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya dan menggenggam dengan erat. Karena sekarang, sebenarnya tangan dari Lindong telah menangkap gelombang suara yang dikirimkan oleh Huan Huan. Sebelum pada akhirnya, Lindong melakukan cubitan. Dan dalam sekejap saja, gelombang suara itu kini telah menjadi hancur. Karena pada saat ini Lindong berpikir, meskipun Ying Huan Huan sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Huo Zhen, tapi dia memiliki gaya serang yang cukup unik. Jika sampai Lindong lengah akan serangan yang dikeluarkan Huan Huan, maka dia pasti akan terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Maka dari itu, Lindong pun kini menunjukkan kehati-hatian ketika menghadapi serangan dari Ying Huan Huan. Di sisi lain, Huan Huan yang melihat serangannya bisa dihentikan dengan sangat mudah oleh Lindong, dia pun segera mengernyitkan dahinya. Dan Huan Huan sadar jika pada saat ini dia pasti akan kesulitan untuk menghadapi Lindong. Tidak lama kemudian, aura di dalam tubuh Huan Huan kini telah melonjak dengan cepat dan serangannya kini menjadi terfokus. Tidak lama setelah melonjakkan aura di dalam tubuhnya, tangan Huan Huan pada saat ini segera menekan sitar. Dan selanjutnya, darah segar kini telah mengalir keluar dari telapak tangan Ying Huan Huan. Sebelum pada akhirnya hal itu bergabung dengan sitar dan kemudian berubah menjadi benang-benang darah yang tidak terhitung jumlahnya, yang kini telah menyebar satu persatu di sitar yang dipegang oleh Huan Huan. Tidak lama setelah Huan Huan melakukan hal itu, suara dengungan yang cukup keras kini sebenarnya telah terdengar, dan fluktuasi yang tidak terbatas juga tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuh Ying Huan Huan, yang kemudian sebuah cahaya merah yang sangat mengerikan kini sebenarnya telah menutupi langit. Dan hal itu dengan cepat berubah menjadi pohon bodi raksasa di belakang Huan Huan. Ketika pohon bodi itu telah terbentuk, dia telah bergoyang dengan lembut, dan hal itu menimbulkan gelombang suara yang cukup merdu dan terdengar menyenangkan ketika bergema di langit. Munculnya pohon bodi raksasa yang tiba-tiba ini membuat semua orang segera menarik perhatian mereka dan melihat ke arah pohon bodi raksasa. Karena semua orang yang ada di tempat ini sebenarnya tahu bahwa hal itu adalah seni bela diri yang terkenal dari aula langit. Dan pohon bodi raksasa ini menempati peringkat kedua setelah kitab suci Kaisar Langit. Batu Akile yang ada di tempat duduknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum, yang kemudian berkomentar ketika melihat adegan ini. Huan Huan sebenarnya telah memperoleh penguasaan dari suara bodi tanpa bentuk sampai seperti itu. Ini benar-benar langka. Mendengar kata-kata dari Batu Akile, kini Patwa Ying Kuanzi, dia tersenyum kemudian mengatakan, meskipun suara bodi tanpa bentuk itu adalah seni bela diri yang tidak lemah, tapi kemungkinan hal itu tidak akan menjadi ancaman bagi seorang Lindong. Gadis ini sebenarnya tidak beruntung karena dia telah bertemu Lindong di dalam pertarungan pertamanya. Kepala dari aula bumi, ketika mendengar perkataan dari Pak Tua Ying Kuanzi, dia tersenyum yang kemudian mengatakan, Lindong, dia tidak terlihat seperti orang yang akan bersikap mudah pada seorang gadis. Ketika kata-kata ini dikeluarkan, semua tetua yang ada di tempat ini sebenarnya telah tertawa kecil ketika mereka menyaksikan pertarungan antara Lindong dan juga Huan Huan. Di arena pertarungan sekarang, wajah cantik dari Huan Huan telah berubah menjadi sedikit serius. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong, yang pada akhirnya tangan dari Huan Huan kini telah memetik senar dari sitar sambil berkata, suara bodi tanpa bentuk, keluarkan tiruan. Ketika Huan Huan mengatakan hal itu, gelombang suara yang dihasilkan tiba-tiba saja menyebar dan membuat pohon bodi kini telah mulai bergetar dengan hebat. Yang kemudian ruang di hadapan Lindong pada saat ini sebenarnya telah mulai berputar dan membentuk seperti sebuah cermin. Segera setelah itu, sebuah bentuk yang benar-benar mirip dengan Lindong kini telah keluar dari dalam cermin. Karena itu adalah kembaran Lindong yang telah diciptakan oleh Huan Huan menggunakan suara bodi tanpa bentuk. Ketika melihat sosok yang sangat mirip dengan dirinya, Lindong tersenyum dan dia berkata,
benar-benar menarik. Dan pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa kembarannya ini sebenarnya memiliki fluktuasi kekuatan Yuan di dalam tubuhnya yang sama persis dengan Lindong. Dan Lindong merasa bahwa kali ini kemungkinan akan cukup merepotkan untuk dihadapi. Pada saat Ying Huan melihat ekspresi heran di wajah Lindong, dia pada saat ini benar-benar cukup puas. Dan tiba-tiba saja Ying Huan mengangkat tangannya sebelum pada akhirnya kembaran dari Lindong kini telah mulai melesat maju dengan cukup cepat. Dan hal itu membawa kekuatan ganas untuk melakukan serangan pada Lindong. Dan akhirnya, boom! Kembaran Lindong kini telah memberikan pukulan yang cukup kuat pada Lindong. Mendapat pukulan seperti itu, Lindong pun bisa merasakan bahwa sebenarnya kembaran ini telah memiliki setengah kekuatan dari yang dimiliki oleh Lindong. Karena Lindong bisa menahan pukulan dari kembarannya dengan sangat mudah, sekarang kembaran dari Lindong itu sendiri kembali bergegas maju, yang kemudian di dahinya pada saat ini mulai berkerut. Sebelum pada akhirnya mata abu-abu kini telah muncul di dahi kembaran dari Lindong. Dan kemudian sinar cahaya abu-abu kini telah ditembakkan dan melesat dengan cepat ke arah Lindong yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Lindong yang melihat serangan dari kembarannya itu yang telah menggunakan mata iblis kesunyian. Tiba-tiba saja Lindong segera menjentikkan jarinya dan cahaya hijau kini telah berkumpul di depannya membentuk sebuah perisai yang kemudian menghalangi serangan dari sinar abu-abu itu. Namun tepat ketika Lindong akan bersiap melakukan serangan balik, tiba-tiba saja sebuah suara sitar kini samar-samar telah terdengar oleh Lindong. Dan suara sitar itu membuat energi Yuan di dalam tubuh Lindong sebenarnya telah menjadi sangat lambat. Menyadari perubahan yang ada di dalam tubuhnya, Lindong pun segera mengerutkan keningnya dan dia melirik ke arah Huan. Yang pada saat ini wajah dari Huan sebenarnya telah menjadi pucat karena dia terus-terusan menggunakan kekuatan Yuannya untuk mengendalikan suara bodi tanpa bentuk dan juga untuk mengeluarkan suara-suara dari sitarnya. Lindong pun segera tersenyum dan kemudian dia berkata, "Gelombang suara ini tidak berguna untukku." Dengan perintah pikirannya, energi pelahap di dalam tubuh Lindong kini telah dikeluarkan dan hal itu segera melahap semua kekuatan suara yang sebenarnya telah menyerang dirinya. Dan tatapan mata dari Lindong kini sebenarnya juga telah berubah menjadi sangat tajam. Ying Huan yang melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, dia pun cukup terkejut. Karena sebenarnya Lindong memang benar-benar serius untuk melakukan pertarungan dengan dirinya. Dan tiba-tiba saja Lindong pada saat ini telah muncul di samping dari kembarannya. Setelah itu, telapak tangan dari Lindong segera mendarat di dada dari kembaran itu. Kekuatan pelahap yang sangat mengerikan sebenarnya telah dikeluarkan oleh Lindong ketika menyentuh dada dari kembarannya. Dan hal itu membuat kembaran dari Lindong kini telah bergetar dengan hebat sebelum pada akhirnya hal itu meledak dan kemudian berubah menjadi sebuah ketiadaan. Karena meskipun kembaran itu mampu mengkloning setengah kekuatan dari Lindong, sebenarnya kembaran itu tidak memiliki kekuatan pendukung lain seperti yang dimiliki Lindong saat ini. Dan hal itulah yang membuat kembaran Lindong sebenarnya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Lindong menggunakan kekuatan pelahap. Pada saat Ying Huan melihat bahwa Lindong bisa menghancurkan kembarannya dengan satu gerakan saja, kini sebuah keseriusan telah muncul di mata Huan karena dia tidak berniat untuk mengakui kekalahan dari Lindong. Dan sambil menggertakkan giginya, Ying Huan pada saat ini akan segera memetik sitar yang ada di tangannya. Namun ketika Ying Huan hendak memetik sitarnya, tiba-tiba saja sebuah tangan kini telah menyapu dan menepuk sitar Ying Huan. Hal itu menyebabkan gangguan di seluruh gelombang suara yang diciptakan oleh Huan ini. Setelah itu Ying Huan mengangkat kepalanya dan dia telah melihat Lindong yang sekarang muncul di hadapannya seperti hantu. Yang kemudian Ying Huan pun berkata, "Lindong." Setelah itu Huan pun menggigit bibirnya. Dengan pikiran, pada saat ini daun pohon bodi raksasa yang ada di belakang Huan sebenarnya telah turun
dan membentuk anak panah yang tajam yang membawa kekuatan mematikan untuk menyerang Lindong yang ada di hadapannya. Namun sekarang Lindong benar-benar tidak bergerak, dan dalam sekejap saja kekuatan mental yang sangat kuat kini telah menyebar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu membentuk sebuah perisai yang tidak terlihat, dan kemudian daun-daun yang seperti anak panah kini telah langsung meledak dan berubah menjadi debu. Setelah menghancurkan serangan dari daun pohon bodi itu, kekuatan pelahap yang sangat besar kini muncul dari telapak tangan Lindong. Dan hal itu memiliki kekuatan hisap yang benar-benar mengerikan. Dan kemudian langsung menyerap sitar yang dipegang oleh Ying Huan. Segera setelah itu Lindong pun tersenyum pada Huan dan dia mengatakan, Huan, kau telah kalah. Sementara Ying Huan pada saat ini dengan keras kepala, dia tidak mau mengakui kekalahannya. Dan malahan Huan berteriak, Lindong, kembalikan sitarku. Ketika Huan akan merebut sitar yang ada di tangan Lindong, tiba-tiba saja Lindong sekarang telah menghindar dengan cukup cepat. Dan kemudian Lindong mengangkat sitar yang telah dia pegang. Sebelum pada akhirnya Lindong pun sekarang memukul bokong dari Huan menggunakan sitar itu. Dan dalam sekejap saja suasana di tempat ini segera berubah menjadi sangat sunyi, karena seluruh tatapan mata dari penonton melihat tajam ke arah Lindong. Di sisi lain ekspresi wajah Huan sekarang telah berubah menjadi konyol karena bokongnya telah dipukul oleh Lindong. Segera setelah itu Huan pun berteriak, Lindong, beraninya kau. Mata cantik dari Huan kini memelototi Lindong dengan tatapan yang cukup marah. Sementara wajah dari Huan telah berubah menjadi merah karena malu. Dan Huan tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan memukul bokongnya dengan menggunakan sitarnya sendiri. Dan hal itu dilakukan di hadapan banyak orang. Di sisi lain, ketika Lindong melihat kemarahan dari wajah Huan dan juga kemarahan dari para penonton, Lindong pun hanya bisa tertawa dengan kering. Wajah Ying Huan yang sekarang sudah terlihat sangat merah. Dia pun segera berjalan maju dengan cepat, yang pada akhirnya menggigit lengan dari Lindong. Dan kemudian Huan pun merebut sitarnya. Setelah itu, dia pergi meninggalkan arena ini sambil berkata, dasar manusia cabul. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ying Huan akan benar-benar marah dan tidak akan memaafkan Lindong? Karena Lindong telah berani memukul bokong Ying Huan di hadapan banyak orang menggunakan sitarnya sendiri. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 32. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi di wajah Lindong pada saat ini tidak berubah ketika dirinya melihat Ying Huan melarikan diri dari panggung arena. Namun sekarang wajah dari Lindong malah terlihat sedikit malu karena dia menggunakan sitar untuk memukul bokong dari Ying Huan di depan mata banyak orang. Dan setelah ini Lindong tidak tahu bagaimana Ying Huan akan sangat marah pada dirinya. Pada saat Lindong mengangkat kepalanya, dia pun bisa merasakan tatapan yang tidak terhitung banyaknya terlihat sangat tajam ketika melihat dirinya. Dan Lindong hanya bisa menggosok hidungnya dengan rasa bersalah karena tampaknya dia telah benar-benar menyinggung banyak orang dari sekte Dao ini. Dan tiba-tiba saja seorang wasit kini telah muncul dan turun ke panggung arena. Dia memandang Lindong dengan cara yang cukup aneh. Sebelum pada akhirnya wasit ini berteriak, pemenangnya adalah Lindong. Setelah suara dari wasit itu terdengar, tidak ada satupun orang yang bersorak-sorai merayakan kemenangan dari Lindong. Dan hal itu membuat sang wasit tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis atas kemenangan dari Lindong. Tapi sebenarnya wasit ini juga sangat menghormati Lindong. Tidak lama kemudian sang wasit tertawa kecil sebelum pada akhirnya dia berkata pada Lindong, kamu benar-benar bocah nakal yang cukup galak.
karena kamu telah berani memukul bibit kecil dari sekte Dao. Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa tertawa dengan getir sebelum pada akhirnya dia menangkupkan tangan pada wasit itu dan Lindong segera keluar dari panggung arena ini. Setelah itu, dia kembali duduk di barisan murid dari aula sunyi. Dan pada saat Lindong berada di barisan ini, dia juga merasakan tatapan yang aneh dari para murid-murid aula sunyi. Namun tepat saat Lindong akan mengabaikan tatapan mereka, tiba-tiba saja senior Jiang Hao dan juga yang lainnya kini segera mendekati Lindong. Dan kemudian mereka mengacungkan jempol pada Lindong, serta di wajah mereka memiliki ekspresi tersenyum yang cukup aneh. Tidak lama kemudian, sambil tersenyum yang aneh ini, Jiang Hao pun berkata, "Junior Lindong, kamu adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu pada adik Ying Huan. Dan sepertinya kamu adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan gadis kecil itu, karena dia adalah gadis yang sangat kuat di sektor Dao ini. Namun kamu tidak perlu khawatir, karena semua murid dari aula sunyi akan mendukungmu sepenuhnya." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Lindong pun kini tersedak. Dia kemudian melihat para murid-murid dari aula sunyi ini sambil berteriak, "Pergi kalian!" Di sisi lain, pada saat ini wajah dari Ying Huan terlihat sangat merah ketika dia berada di barisan para murid dari aula langit, dan tatapan mata dari Ying Huan dipenuhi dengan rasa malu. Sementara wajah dari murid-murid aula langit yang ada di sekitar Ying Huan, mereka memiliki ekspresi wajah penuh kebencian ketika mereka menyadari apa yang dialami oleh Ying Huan, karena gadis ini adalah orang paling populer di dalam aula langit mereka. Dan apalagi di dalam sekte Dao, banyak murid yang menyukai Ying Huan, dan tindakan dari Lindong sebelumnya tidak diragukan lagi telah benar-benar membuat marah mereka semua. Tidak lama kemudian senior Ying Xiaoxiao kini telah menatap Ying Huan dengan senyum penuh ejekan di wajahnya. Ketika Ying Huan melihat ekspresi dari wajah kakaknya itu, dia pun segera berkata, "Kakak, kamu tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku untuk membalas dendam pada bocah cabul itu. Tapi aku tidak suka jika kamu menggodaku seperti itu." Mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao tertawa. Kemudian dia berkata pada adiknya, "Siapa juga yang memintamu untuk melakukan perlawanan yang sia-sia dengan Lindong? Dan kamu tahu, Lindong itu sebenarnya tidak ingin menyakiti dirimu. Oleh karena itu, Lindong memilih memberikan pelajaran padamu." Mendengar ucapan kakaknya, Ying Huan pun segera berkata, "Jika dia memang ingin memberiku pelajaran, tapi seharusnya dia tidak memukul bokongku di depan mata banyak orang." Ketika mengatakan hal ini, wajah cantik dari Huan dalam sekejap berubah menjadi sangat merah. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao kini menepuk kepala kecil dari Ying Huan sambil mengatakan, Lindong memang kurang elegan. Jika kakak bertemu dengannya nanti di kompetisi, aku akan membalaskannya untukmu." Namun ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao terlihat cukup bahagia. Dan kemudian sambil mengatupkan giginya, Ying Huan kini mengatakan, "Aku sangat benci dengan Lindong. Bagaimana aku akan menghadapi orang lain mulai saat ini?" Ketika berkata seperti itu, mata dari Huan menatap wajah dari Lindong, yang pada saat ini dia tetap terlihat tenang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Karena Lindong benar-benar memiliki wajah yang tebal. Dan kini Ying Huan terus menggerutu di dalam hatinya. Namun pada saat ini ketika Ying Huan menggerutu tentang Lindong, tiba-tiba saja Ying Huan teringat dengan kejadian pada saat dirinya memblokir Yaolin dan juga yang lainnya sendirian. Dan tepat ketika Ying Huan pada saat itu telah putus asa, dengan segera sosok Lindong telah muncul di hadapannya untuk menolong Ying Huan. Dan pada saat itu Huan merasa bahwa Lindong sebenarnya sama hebatnya seperti sang ayah. Dan lagi pula, Lindong juga telah mencapai banyak hal yang patut untuk dipuja oleh sebagian besar murid dari sekte Dao ini. Karena itu merupakan sebuah keajaiban
Bahkan kitab suci penghancuran besar yang sangat menakutkan juga telah berhasil dikuasai oleh Lindong. Yang bahkan hal itu adalah satu-satunya yang tidak bisa dicapai oleh Ying Xiaoxiao yang dianggap sebagai jenius mutlak dari sekte Dao ini. Ying Huan-Huan benar-benar tidak percaya bahwa Lindong, seseorang yang telah dianggapnya sebagai orang yang sombong, sebenarnya memiliki kemampuan yang benar-benar mengerikan. Dan sesuai dengan perkembangan Lindong saat ini, dia mungkin akan bisa menjadi murid dengan peringkat teratas dari anggota generasi muda sekte Dao. Dan pada saat itu, bahkan Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan kemungkinan tidak akan pernah bisa menyentuh Lindong. Berbagai macam ekspresi kini berfluktuasi di wajah dari Ying Huan-Huan ketika dia memikirkan hal ini. Dan jauh di dalam mata Ying Huan-Huan kini tergambar sebuah ketidakjelasan dari pikiran yang belum ditemukan oleh Huan-Huan sendiri. Dan kini Ying Xiaoxiao yang melihat Huan-Huan telah terdiam, dia pun tersenyum tipis. Kemudian Ying Xiaoxiao berpikir bahwa sepertinya hari-hari ramah tamah yang telah dinikmati oleh Huan-Huan selama ini di sekte Dao akan segera berakhir. Kita berpindah ke tempat King Ye yang pada saat ini baru saja memenangkan pertandingan babak pertamanya dengan cukup mudah. Namun ekspresi bahagia tidak terlihat di wajah King Ye saat ini. Dan sebaliknya, ekspresi di wajahnya terlihat cukup suram dan samar-samar memiliki fluktuasi sebuah kemarahan. Penyebab kemarahan dari King Ye pada saat ini sudah jelas. Hal itu dikarenakan pertandingan antara Lindong dan juga Ying Huan-Huan. Setelah King Ye kembali ke tempat duduknya, tatapan matanya pada saat ini terkunci pada tubuh Lindong. Wajahnya telah memperlihatkan sebuah kemarahan yang tidak bisa dipadamkan. Dan King Ye pun merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dan kemudian King Ye pun berkata, "Lindong, awas saja kau ini. Aku harap kamu tidak akan bertemu denganku di dalam pertandingan selanjutnya. Jika tidak, maka aku akan mengakhiri keajaibanmu di dalam sekte Dao." Lindong yang pada saat ini terlihat cukup santai. Dia benar-benar tidak peduli dengan tatapan mata dari murid-murid sekte Dao saat melihat dirinya. Karena jelas Lindong ini benar-benar memiliki wajah yang sangat tebal. Namun ketidakpedulian dari Lindong tidak bertahan lama ketika dia merasakan sebuah tatapan yang menusuk, yang bahkan membuat bulu kuduk dari Lindong sebenarnya telah berdiri. Setelah itu, Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah Pak Tua Ying Guanxi yang duduk di kursi bagian tengah. Di mana pada saat ini Pak Tua Ying Guanxi melihat Lindong dengan tatapan yang penuh dengan senyum yang tipis. Sesaat kemudian, Pak Tua Ying Guanxi mengalihkan pandangannya dari Lindong. Dan akhirnya perasaan tidak enak kini telah menghilang dari dalam hati Lindong. Karena sebenarnya Lindong juga sangat takut dia telah memukul putri dari seorang pimpinan sekte Dao di hadapan banyak orang. Hal itu membuat Lindong kali ini benar-benar merasakan sebuah perasaan bersalah. Setelah memikirkan kejadian sebelumnya bahwa dia telah memukul bokong dari Huan-Huan menggunakan sitar, Lindong pun kini menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia bergumam dalam hati. Di sekte Dao ini ada banyak orang yang bisa aku lawan, tapi kenapa di saat babak pertama dimulai aku harus melawan orang yang paling merepotkan di sekte Dao ini? Dan tepat ketika Lindong bergumam seperti ini, sebuah pengumuman kini telah diucapkan oleh wasit. Senior Wang Yan telah menang lagi. Hal itu membuat Lindong segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah panggung yang tidak jauh dari tempatnya. Di sana ada senior Wang Yan yang pada saat ini telah berbalik untuk pergi dari dalam arena pertarungan. Dan di tempat itu juga ada seorang murid dari Aula Bumi yang wajahnya sekarang telah putih pucat, di mana murid itu benar-benar terlihat tidak berdaya dan penuh dengan penderitaan. Karena dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan senior Wang Yan yang pada akhirnya memilih untuk menyerah. Senior Pang Tong yang melihat kejadian ini, dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, "Satu lagi orang yang secara otomatis mengakui kekalahan
bahkan sebelum dia melakukan pertarungan dengan senior Wang Yan. Dan ini adalah ketiga kalinya senior Wang Yan menjalani pertandingan ini. Dari ketiga pertandingan yang dia alami saat ini, semua lawannya mengakui kekalahan sebelum melakukan perlawanan. Jelas mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung dengan senior Wang Yan yang memiliki perasaan sangat mengintimidasi. Mendengar ucapan dari senior Pang Tong, pada saat ini Jiang Hao menarik nafas dengan dalam dan kemudian dia mengatakan, senior Wang Yan memang layak menjadi orang terkenal yang menduduki peringkat kedua dalam daftar buronan sekte, mengalahkan musuh tanpa bertarung. Dari semua murid-murid sekte Dao, mungkin hanya senior Wang Yan yang bisa mencapai hal itu. Sementara Lindong pada saat ini telah menyilangkan tangan di depan dadanya, yang kemudian dia menatap tajam ke arah senior Wang Yan yang telah mengambil posisi untuk duduk dan kemudian kembali menutup matanya. Setelah itu Lindong melihat ke arah Ying Xiaoxiao yang pada saat ini di wajahnya memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Namun Lindong masih bisa melihat jejak ketegasan di mata Ying Xiaoxiao. Dan kemudian Lindong pun kini bergumam dengan pelan, senior Ying Xiaoxiao, jadi kamu sebenarnya telah memutuskan untuk melawan senior Wang Yan. Dan menurut Lindong, pertarungan ini pasti akan menjadi pertarungan yang cukup sengit karena dilakukan oleh dua raksasa dari generasi muda sekte Dao. Namun siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum bisa ditentukan. Dalam periode waktu berikutnya, Lindong sebenarnya telah naik ke panggung arena kembali dan dia telah melakukan pertarungan sebanyak 2 kali dan lawannya adalah murid langsung senior dari Aula Langit. Namun pada akhirnya murid langsung senior itu mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Dan setelah 3 kemenangan berturut-turut dalam pertandingan Lindong kali ini, hal itu membuat Lindong memungkinkan untuk memasuki babak final. Dan saat ini para murid yang tersisa semuanya dianggap sebagai elit di dalam aula masing-masing. Dan pertarungan mereka pasti akan jauh lebih menarik perhatian daripada pertarungan sebelumnya. Dan tiba-tiba saja pada saat ini seorang wasit telah muncul di arena pertarungan. Kemudian dia berkata, pertandingan berikutnya King Ye dari Aula Bumi melawan Lindong dari Aula Sunyi. Begitu kata-kata ini terdengar, semua keributan kini benar-benar terjadi dengan suara teriakan yang cukup keras. Karena pada akhirnya 2 orang teratas dari aula yang berbeda kini akan melakukan sebuah bentrokan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil mengalahkan King Ye? Ataukah King Ye yang akan mengalahkan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol so. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 33. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keributan pada akhirnya dengan cepat menyebar di puncak gunung ini. Dan pada akhirnya tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi panas yang membara. Mereka semua kemudian melihat ke arah di mana Lindong dan juga King Ye berada. Kedua orang itu yang akan bertempur benar-benar memiliki pengaruh yang sangat tinggi di dalam sekte Dao ini. Karena King Ye tidak diragukan lagi, dia adalah orang nomor 1 di dalam aula bumi. Bahkan dalam generasi muda sekte Dao, King Ye dikenal sebagai seorang jenius yang menduduki peringkat kedua setelah Ying Xiaoxiao. Dengan demikian, orang akan tahu betapa berbakatnya King Ye ini. Dan di sisi lain, meskipun Lindong mungkin kalah dari King Ye dalam hal senioritas, tapi keajaiban-keajaiban yang telah dibawa oleh Lindong membuat banyak orang di dalam sekte Dao melupakan status Lindong sebagai pendatang baru. Dan keberhasilannya dalam memahami kitab suci penghancuran besar benar-benar telah mengukuhkan gelar dari Lindong sebagai orang nomor 1 di dalam aula sunyi, yang bahkan Pang Tong, Jiang Hao, dan juga senior lainnya
tidak keberatan memberikan gelar orang nomor 1 pada Lindong di dalam aula sunyi ini. Dan Lindong maupun King Ye adalah anggota generasi muda terbaik yang dimiliki sektor Dao saat ini. Dengan kata lain, pemenang dari pertarungan antara Lindong dan juga King Ye akan menentukan peringkat aula. Apakah aula sunyi akan meninggalkan peringkat keempat atau tidak? Di dalam aula bumi, tangan dari King Ye pada saat ini berada di belakang punggungnya dan wajah dari King Ye masih terlihat tetap tenang, sementara tatapan matanya kini terlihat gelap ketika dia melihat Lindong. Dan King Ye pada saat ini berpikir jika dia bisa mengalahkan Lindong, kemungkinan besar Lindong tidak akan pernah berani untuk mendekati Huan Huan. Murid-murid dari aula bumi yang berada di belakang King Ye pada saat ini, ekspresi di wajah mereka terlihat cukup gembira, yang kemudian mereka pun berkata, "Kakak King Ye, kamu bisa kalahkan Lindong." Jelas pada saat ini, murid-murid aula bumi memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa King Ye akan bisa mengalahkan Lindong. Hal itu membuat King Ye tersenyum tipis sebelum pada akhirnya dia melompat untuk menuju panggung arena pertarungan. Setelah sampai di tempat itu, King Ye mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke arah Lindong dengan tatapan mata yang benar-benar sangat menantang. Pang Tong yang saat ini berada di samping Lindong, tatapan matanya terlihat serius ketika melihat King Ye, yang kemudian Pang Tong pun berkata, "Junior Lindong, ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit karena dari apa yang telah ku dengar, King Ye sebenarnya telah mencoba untuk naik ke tahap 9 Nirwana sebelum kompetisi aula ini dimulai. Meskipun dia gagal, tapi kekuatannya saat ini benar-benar melampaui puncak tahap 8 Nirwana dari seorang praktisi biasa. Dan ditambah dengan dirinya yang telah dengan sukses menguasai salah satu dari 4 kitab suci besar misterius, yaitu Kitab Kaisar Bumi, membuat kemampuan bertarung dari King Ye menjadi luar biasa. Dan kamu harus lebih berhati-hati." Mendengar ucapan dari Pang Tong itu, Lindong segera menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa King Ye pasti tidak akan mudah dihadapi. Dan kemudian murid-murid dari aula sunyi yang berada di belakang Lindong pada saat ini mereka berkata, "Kakak senior Lindong, semuanya tergantung padamu, dan kami, para murid dari aula sunyi, hanya bisa mendukungmu." Karena sebenarnya para murid-murid ini yang telah terjebak di dalam peringkat terakhir, mereka benar-benar memiliki harapan yang besar pada Lindong untuk bisa menaikkan peringkat dari aula sunyi mereka dan duduk di peringkat terakhir. Selamat dalam kompetisi aula membuat murid-murid dari aula sunyi mereka selalu mendapatkan ejekan dari para murid dari aula lain. Meskipun para murid dari aula sunyi sangat marah, tapi mereka tidak berani melakukan hal apapun. Dan meskipun semua orang tahu jika kitab suci penghancuran besar adalah seni bela diri terkuat di dalam sektor Dao, tapi hal itu sangat sulit dikuasai, hingga pada akhirnya kitab itu hanya menjadi sebuah ornamen yang tidak berguna. Dan penampilan dari Lindong yang bisa menguasai kitab suci penghancuran besar itu telah membangkitkan semangat dari hati para murid aula sunyi, yang membuat mereka sangat yakin bahwa Lindong akan bisa menyelamatkan aula sunyi ini dari sebuah keterpurukan. Pada saat Lindong merasakan banyak tatapan mata yang tulus dari sekelilingnya, dia pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya Lindong menganggukkan kepala ke arah senior Pang Tong dan juga senior yang lainnya. Dan setelah itu, Lindong dengan cepat melompat telah turun ke panggung arena pertarungan. Dan sekarang, Lindong sebenarnya telah saling berdiri berhadapan dengan King Ye. Tatapan mata dari keduanya benar-benar memiliki sebuah ketajaman. Meskipun mereka belum memulai pertarungan, tapi kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka benar-benar telah mendidih. Dan pada saat ini, panggung arena tempat Lindong berdiri telah menjadi titik fokus dari semua orang. Bahkan Patwa Ying Kuanzi dan juga 4 kepala aula lainnya, mereka juga mengalihkan perhatian pada arena pertarungan milik Lindong. Di sisi lain, ketika Ying Huan Huan melihat hal ini, dia kemudian bertanya pada kakaknya, "Kakak,
siapa menurutmu yang akan menang di antara pertarungan mereka berdua? Mendengar pertanyaan dari Ying Huan, jejak keseriusan pada saat ini telah terlihat di mata Ying Xiaoxiao ketika dirinya melihat Lindong dan juga King Ye. Dan setelah itu, Ying Xiaoxiao pun dia berkata sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, tapi kekuatan Yuannya pada saat ini lebih rendah jika dibandingkan dengan King Ye. Dan meskipun King Ye telah gagal menerobos tahap 9 Nirwana, tapi kekuatannya sekarang jauh melebihi orang yang berada di puncak 8 Nirwana biasa. Selain itu, meskipun Lindong memiliki kitab suci penghancuran besar, tapi King Ye juga memiliki kitab suci Kaisar Bumi. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk memutuskan siapa pemenangnya. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao kini menatap Huan sambil bertanya, namun menurutmu siapa yang ingin kau menangkan? Mendengar ucapan dari kakaknya, Huan tertegun sejenak karena pada saat ini dia berpikir bahwa Huan tidak senang dengan sikap dari King Ye. Meskipun mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi hubungan mereka hanya sebatas teman biasa. Dan di sisi lain, Huan saat ini sangat marah dengan tindakan dari Lindong sebelumnya. Meskipun Huan selama ini berharap bahwa Lindong akan gagal, tapi orang itu selalu tidak bisa memenuhi harapan dari Huan karena Lindong selalu menjadi orang yang berhasil. Tatapan mata dari Huan kini telah melihat tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia menjawab pertanyaan dari kakaknya, "Aku tidak tahu." Dan pada saat Ying Xiaoxiao melihat tatapan mata dari Huan, sebenarnya dia mengetahui bahwa Huan di dalam hati telah diam-diam mendukung Lindong. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun kini berkata, "Kalau begitu, kita cukup menjadi penonton saja, karena siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya nanti akan terlihat." Di panggung arena pertarungan pada saat ini, King Ye dengan tenang menatap ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Lindong, kamu sama sekali tidak mengecewakanku. Awalnya aku percaya bahwa kamu pasti tidak akan mencapai tahap ini." Mendengar kata-kata dari King Ye, Lindong pun hanya bisa mengernyitkan dahinya. Dan Lindong tahu kenapa King Ye mengatakan kata-kata seperti itu. Hal ini pasti terkait dengan Ying Huan. Karena King Ye sudah berkata dengan tidak sopan, Lindong pun juga berkata yang tidak perlu memiliki kesopanan pada King Ye. Terima kasih atas perhatian dari senior King Ye. Namun aku percaya bahwa perjalananku tidak akan berakhir sampai di sini. Mendengar hal itu, King Ye pun tersenyum tipis. Kilatan matanya yang tajam melihat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, "Mungkin hal itu tidak tergantung pada apa yang kamu pikirkan, dan kamu tidak perlu membuat keputusan seperti itu." Setelah mengatakan hal ini, King Ye perlahan mengambil langkah untuk maju. Dia pun lalu mengeluarkan aura di dalam tubuhnya yang bahkan lebih kuat daripada Huozhen. Yang kemudian King Ye pun mengatakan, "Lindong, jika kamu kalah dalam pertandingan kali ini, maka kamu harus bersedia untuk menjauhi Huan." Mendengar hal ini, Lindong benar-benar cukup kaget. Dia menatap tajam ke arah King Ye sebelum pada akhirnya Lindong menjawabnya, "Pertama-tama, izinkan aku memberitahu dirimu bahwa aku dan Huan hanyalah berteman. Dan terlebih lagi, jika caramu mengungkapkan perasaan kepada seseorang dengan cara seperti ini, aku hanya bisa berkata bahwa kamu adalah orang yang benar-benar mengecewakan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, raut wajah dari King Ye terlihat sangat marah. Dan dengan nada suara yang rendah tapi dalam, King Ye pun kini menjawabnya, "Aku tidak butuh dirimu untuk mengajari diriku bagaimana harus melakukan sesuatu. Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kataku, maka jangan salahkan aku jika hari ini aku harus mengakhiri keajaiban yang telah kamu ciptakan." Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia pada saat ini berpikir bahwa sepertinya King Ye yang telah tergila-gila pada Huan membuat sikapnya itu menjadi orang yang sangat menjijikkan. Karena Lindong tidak ingin berdebat lebih jauh dengan King Ye,
Dia pun segera menarik nafas dalam-dalam, yang akhirnya sebuah cahaya hijau yang sangat tebal kini melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera membentuk sisik naga hijau yang samar-samar terlihat di kulit dari Lindong. Wasit pertarungan yang melihat suasana semakin memanas. Dia pada saat ini yang melayang di udara segera menganggukkan kepalanya dan kemudian berkata dengan nada suara yang benar-benar lantang. Mulai pertandingannya. Begitu kata-kata itu terdengar, tatapan mata Kingye berubah menjadi sangat gelap. Yang kemudian dia pun berkata, "Lindong, aku sudah memberimu kesempatan, namun kamu telah menolak untuk mengambilnya. Karena itu, aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk memberitahu pada dirimu bahwa kamu harus segera mundur dan aku akan mengalahkanmu di depan mata Huan-Huan." Setelah mengatakan hal ini, Kingye pun segera mengepalkan tangannya dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas kini pada akhirnya telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dengan satu injakan kaki saja, tubuh dari Kingye telah melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dan sebuah pukulan yang ganas kini telah dilancarkan oleh Kingye, di mana hal itu langsung meledakkan udara di sekitarnya. Karena pukulan Kingye yang memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan, kini pada akhirnya telah mendekati Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Dan suasana permusuhan di dalam panggung pertarungan pada akhirnya kini telah meledak. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kingye benar-benar bisa mengalahkan Lindong sesuai dengan mulut besarnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 34. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan tinju yang sangat liar dan juga keras kini telah berkumpul menjadi pusaran air di bawah tinju Kingye. Dan selanjutnya hal itu membelah udara dengan kecepatan yang sangat menakutkan, bahkan membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Tinju yang dilancarkan oleh Kingye pada saat ini dengan cepat mendekati tubuh dari Lindong. Dan ketika melihat hal ini, cahaya hijau yang sangat terang kini melonjak dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera muncul di depan Lindong dan menjadi sebuah perisai. Dan akhirnya, dang! Tinju dari Kingye tanpa ragu-ragu kini menabrak keras dengan perisai yang diciptakan oleh Lindong. Kekuatan yang ganas dan juga tidak terkendali pun meledak dan dengan paksa mendorong perisai naga milik Lindong ke belakang. Namun tiba-tiba saja perisai itu berhenti ketika jaraknya hanya 1 kaki dari kepala Lindong. Dan pada saat yang sama, kekuatan liar yang dikeluarkan oleh Lindong telah mampu sepenuhnya memblokir tinjuan dari Kingye. Melihat hal ini, Kingye pun cukup terkejut, yang kemudian dia mengumpulkan seluruh kekuatan di telapak tangannya, yang pada akhirnya kini berubah menjadi seperti panah yang sangat tajam, dan pada akhirnya menembus perisai naga milik Lindong. Dengan kecepatan yang sangat menakutkan, anak panah yang dikeluarkan Kingye pada saat ini akan segera menuju wajah Lindong. Dan tiba-tiba saja, beng! Lengan naga hijau yang sangat keras kini telah menghalangi anak panah yang dilancarkan oleh Kingye. Setelah Lindong mampu mengatasi anak panah kiriman dari Kingye, dirinya pada saat ini segera melangkahkan kakinya, dan tangan dari Lindong yang sudah berubah menjadi cakar naga yang cukup tangguh kini telah mendorong ke depan, sementara jari naga hijau telah menembus ruang udara dan menargetkan titik vital dari Kingye. Ketika melihat hal ini, Kingye pun benar-benar kaget karena ternyata tubuh fisik dari Lindong itu benar-benar sangat kuat. Dan apalagi Lindong tidak memiliki ketakutan sedikit pun di matanya. Karena melihat Lindong telah melakukan serangan balik, Kingye dengan segera membentuk segel di tangannya. Dan kemudian kekuatan kuning tua yang sangat berat tiba-tiba saja melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dan setelah itu Kingye pun berkata, "Lindong, aku tahu bahwa kamu telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh kelas tinggi. Namun aku bertanya-tanya, bagaimana hasilnya
jika hal itu melawan seni bela diri tempering tubuh teratas dari aula bumiku. Dan pada saat ini dalam sekejap saja, kulit tubuh dari King Ye telah berubah menjadi warna kuning tua. Bahkan hal itu memberikan perasaan yang sangat berat. Dan kemudian King Ye pun berteriak, "Tubuh misterius Yuan Bumi!" 1 detik kemudian, warna kuning itu menyebar ke seluruh tubuh dari King Ye. Dan pada saat ini, sosok dari King Ye sendiri sudah benar-benar terlihat seperti tanah liat. Riak yang samar dan ganas dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Setelah tubuh dari King Ye pada saat ini berubah, King Ye pun segera mengambil langkah untuk maju dan dia menjentikan 10 jarinya yang pada saat ini telah berubah menjadi bayangan jari yang tajam yang kemudian menutupi langit. Dan pada akhirnya, beng! Hal itu langsung bentrok dengan jari naga milik Lindong. Ledakan yang keras dari bentrokan mereka pun benar-benar mengerikan. Sampai-sampai sebuah angin yang sangat kencang kini muncul dari tabrakan dua kekuatan itu. Sementara tanah yang ada di bawahnya kini telah berubah dan dipenuhi dengan banyak lubang. Semua orang yang ada di sekitar panggung ketika menyaksikan pertempuran ini, mereka benar-benar sangat bersemangat. Dan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lindong maupun King Ye membuat jantung mereka sangat berdebar-debar. Karena mereka sadar bahwa jika mereka yang bertarung saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa untuk menahan serangan yang dilakukan oleh Lindong maupun oleh King Ye. Di barisan para murid dari aula sunyi, Pang Tong dan juga yang lainnya pada saat ini memasang wajah yang cukup serius ketika mereka mengamati pertarungan yang sangat intens antara Lindong dan juga King Ye. Yang kemudian Pang Tong pun berkata, ini adalah kejutan bahwa King Ye telah benar-benar mempelajari seni bela diri tempering terkuat dari aula bumi, yaitu tubuh misterius Yuan Bumi. Sementara Jiang Hao kini juga berkomentar dengan suara yang cukup dalam. Dan kelebihan Lindong adalah tubuh fisiknya yang kuat. Namun sekarang King Ye telah mengaktifkan tubuh misterius Yuan Bumi. Kemungkinan keuntungan ini akan melemah setidaknya menjadi 50%. Benar-benar pertempuran yang tidak akan mudah. King Ye benar-benar layak mendapatkan gelar sebagai murid teratas dari aula bumi. Lindong, kali ini kau bertemu dengan lawan yang cukup merepotkan. Sebuah tinju naga yang tampak buas dan juga tinju berwarna kuning seperti tanah liat kini telah merobek udara dengan sangat keras. Dan 1 detik kemudian, bang! Tabrakan pun kembali terjadi. Suara yang sangat memekakkan telinga kini telah bergema di panggung pertempuran. Dan sebuah kekuatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang langsung tersapu dengan cara yang cukup mengerikan. Hal itu telah membuat tanah yang ada di tempat pertempuran kini banyak yang terbelah dan kemudian menimbulkan sebuah retakan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian kedua tinju itu pun kembali ditarik. Dan pada saat ini Lindong maupun King Ye sendiri sebenarnya mereka telah mundur beberapa langkah karena kekuatan dari benturan tinju mereka benar-benar buas. King Ye maupun Lindong hanya bertukar pukulan selama sepersekian detik. Namun keganasan dari pertarungan mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh siapapun. Jika salah satu dari mereka membuat kesalahan, mungkin pihak lain akan menggunakan celah itu untuk mendaratkan pukulan lain yang sangat menentukan. Pada saat ini King Ye telah menjilati bibirnya. Rasa yang dingin kini telah muncul di matanya karena King Ye dan juga Lindong sebenarnya imbang dalam hal bentrokan ini. Meskipun bentrokan ini terlihat cukup imbang, tapi harus dicatat bahwa Lindong hanya berada di tahap 6 nirwana. Dan sebenarnya celah antara Lindong dan King Ye itu sangat besar. Meskipun demikian, Lindong masih bisa mengimbangi kekuatan dari King Ye dalam bentrokan langsung. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan King Ye pada saat ini menjadi sangat benci dengan Lindong. Dan King Ye tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa Lindong memang benar-benar sulit dihadapi. Jika Lindong memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan King Ye, kemungkinan King Ye bukan lawan dari Lindong. Dan Lindong
akan muncul sebagai pemenangnya. Pada saat memikirkan hal ini saja, tiba-tiba saja tatapan mata dari King Ye kini telah berubah, dan sekelompok aura berwarna kuning tua kini telah perlahan keluar dari dalam mulut King Ye. Wajahnya kini telah berubah menjadi sangat kuning karena seni bela diri yang telah digunakan oleh King Ye. Dan tiba-tiba saja sekarang cahaya kuning yang sangat terang melonjak keluar dari dalam tubuh King Ye. Sementara tangan dari King Ye sendiri telah berubah dan membentuk sebuah segel. Dan tiba-tiba saja, beng! Tangan King Ye pada saat ini telah dibenturkan pada tanah. Dan hal itu membuat tanah yang ada di bawahnya kini telah bergetar ketika disentuh oleh tangan King Ye. Dan seolah-olah ada fluktuasi yang sangat liar dan juga ganas yang pada saat ini melakukan pergerakan dari bawah tanah. Semua penonton yang melihat apa yang dilakukan oleh King Ye pada saat ini, mereka menjadi terkejut. Dan beberapa dari mereka menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian beberapa orang pun kini berteriak, itu adalah seni bela diri tangan Yuan, inti langit dan bumi. Dan seni bela diri ini adalah kekuatan ofensif terkuat dari aula bumi yang menduduki peringkat 2 setelah kitab Kaisar Bumi. Dan yang paling mengejutkan adalah King Ye telah bisa menguasainya. Hal itu membuat para murid-murid sekte Dao merasa bahwa King Ye memang pantas disebut sebagai murid paling menonjol nomor 2 setelah senior Ying Xiaoxiao. Yang kemudian para penonton pun kini berkata, sepertinya Lindong akan dalam bahaya kali ini. Sulit untuk mengatakan hal itu karena Lindong pada saat ini belum menggunakan kitab penghancuran besar. Oleh karena itu, terlalu dini bagi dirimu untuk membuat kesimpulan. Benar, apa yang kau katakan itu tepat sekali. Lindong belum menunjukkan kekuatan terbesarnya. Di sisi lain, Lindong yang pada saat ini merasakan riak energi yang sangat aneh yang bergerak dari bawah tanah membuat wajahnya terlihat sangat serius. Segera setelah itu, Lindong pun melompat ke udara. Sementara King Ye yang telah melihat Lindong menghindar, dia pun segera tersenyum puas. Setelah itu, tangannya pun mengepal dengan keras. Dan tiba-tiba saja, bung! Tanah pada saat ini telah bergetar, tepat di tempat Lindong berdiri sebelumnya. Dan 1 detik kemudian, tanah itu pun segera runtuh. Sementara lumpur dan juga batu kini telah dilemparkan keluar. Pada saat berikutnya, energi kuning tua yang benar-benar agung kini telah keluar dari dalam tanah. Dan hal itu langsung mengumpulkan lumpur dan juga batu sebelum pada akhirnya berubah menjadi tangan kuning yang besar. Tangan ini benar-benar mirip dengan cakar iblis yang telah muncul dari dalam jurang kegelapan. Bersama dengan angin yang sangat mengerikan, hal itu segera menembus ruang udara dan kemudian bergegas langsung menuju ke arah Lindong yang ada di langit. Mata Lindong yang melihat hal ini terlihat cukup muram dan dia segera mengambil pergerakan untuk mundur. Tapi tangan besar itu sebenarnya telah mengikuti pergerakan dari Lindong kemana saja. Dan energi keras yang tidak tertandingi kini terpancar dari tangan itu. Lindong sekarang telah terlihat seperti burung kecil yang berterbangan di langit. Dan dia harus terus menghindari tangan besar yang pada saat ini telah mengejarnya. Dan terkadang ada beberapa kesalahan kecil yang dilakukan oleh Lindong. Hal itu membuat banyak orang yang menonton segera berteriak. Sementara kilatan dingin kini telah melintas di mata King Ye. Dan kemudian King Ye pun berkata, Lindong, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menghindar. Dan tidak lama setelah King Ye mengatakan seperti ini, banyak cahaya kuning yang telah keluar dari dalam tanah. Dan hal itu segera membentuk tangan besar yang lainnya, yang pada saat ini telah menutup semua jalur terbang dari Lindong. Tiba-tiba saja Lindong pun berhenti di udara. Dia menatap tangan besar berwarna kuning yang tampaknya akan menerkam Lindong seperti binatang buas. Tidak lama setelah itu, garis abu-abu kini telah terbelah di dahi Lindong, yang pada akhirnya mata iblis kesunyian kini sekali lagi digunakan oleh Lindong. Suara dengungan yang cukup keras pun terdengar ketika mata iblis kesunyian itu telah muncul di dahi Lindong. Dan detik berikutnya, cahaya abu-abu yang sangat mengerikan kini sebenarnya telah menyebar. Dan hal itu
segera melintasi langit yang pada saat ini ruang di belakang Lindong menjadi sangat terdistorsi. Tidak lama kemudian, binatang huang dari zaman kuno kini perlahan muncul dan hal itu membawa aura kuno yang sangat mengerikan. Energi kesunyian pada saat ini telah menyelimuti seluruh area dan banyak orang merasakan bahwa hati mereka kini telah menjadi ketakutan karena mereka bisa merasakan sebuah energi kehancuran yang kemudian para senior seperti Pang Tong kini mereka berkata, mata iblis kesunyian Junior Lindong, dia telah benar-benar mempraktekkan sampai level di mana dia bisa memanggil roh huang yang pada saat ini murid-murid dari aula sunyi, wajah mereka dipenuhi dengan emosi dan juga kegembiraan. Di sisi lain, Lindong kini telah berdiri di atas kepala binatang huang. Matanya menatap dingin ke arah tangan kuning besar yang ada di hadapannya. Sementara itu, mata dari binatang huang pada saat ini sebenarnya telah terbuka secara perlahan dan kekuatan Yuan di sekitarnya pun kini telah benar-benar mendidih. Pada saat merasakan hal ini, Wang Yan yang dari tadi menutup matanya, tiba-tiba saja dia segera membuka mata itu, yang pada akhirnya Wang Yan pun melihat pada binatang huang yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Sebuah keterkejutan kini terlintas dalam tatapan mata Wang Yan, yang kemudian Wang Yan pun berkata, Lindong, dia berhasil mempelajari mata iblis kesunyian sampai tingkat seperti itu. Dan akhirnya mata tunggal dari binatang huang kini benar-benar terbuka dan seolah-olah seluruh dunia pada saat ini berubah menjadi kegelapan. Sinar cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan kini telah dikeluarkan seperti sabit dewa kematian. Dan di bawah tatapan banyak mata, hal itu sebenarnya telah merobek langit dan bertabrakan langsung dengan tangan kuning yang diciptakan oleh King Ye. Suara menggelegar seperti guntur pada saat ini terdengar di langit karena cahaya abu-abu dan juga cahaya kuning kini benar-benar telah bertabrakan dan hal itu menimbulkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di puncak gunung, banyak murid dari sekte Do yang menyaksikan hal ini. Ekspresi di wajah mereka segera berubah dengan penuh kejutan dan kemudian mereka pun berkata, tabrakan yang benar-benar menakutkan. Sementara mata dari Ying Xiaoxiao dan juga Ying Huan-Huan kini juga telah terkunci ke langit. Ekspresi di wajah mereka juga terlihat sangat serius karena keganasan dari pertarungan antara Lindong dan juga King Ye sebenarnya telah melebihi harapan mereka. Wang Yan yang telah melihat hal ini, dia kemudian berkata, seperti yang aku harapkan, kekuatan dari mata iblis kesunyian memang mengerikan. Saat suara dari Wang Yan terdengar, tiba-tiba benturan di langit pun kini pecah dan cahaya abu-abu dengan gila-gilaan sebenarnya telah membawa kekuatan pengikis yang sangat mengerikan. Dan sekarang telah banyak retakan yang muncul di tangan kuning dari King Ye. Pada akhirnya, boom, tangan kuning itu pun meledak dengan keras dan berubah menjadi debu. Ketika tangan kuning yang diciptakan oleh King Ye benar-benar hancur, cahaya abu-abu yang sangat tebal pada saat ini segera melesat dan menuju ke arah King Ye seperti sebuah badai. Hal ini membuat ekspresi di wajah King Ye berubah menjadi sangat suram ketika dia melihat bahwa tangan raksasanya telah dihancurkan, sementara kekuatan dari mata iblis kesunyian milik Lindong telah mengarah pada dirinya. Hal itu segera membuat King Ye menginjak tanah di bawahnya, dan kekuatan Yuan berwarna kuning tua kini dikeluarkan secara gila-gilaan dari dalam tubuh King Ye. Dan hal itu segera membentuk sebuah perisai tanah berwarna kuning yang cukup tebal. Sinar abu-abu pada saat ini sebenarnya segera menghujani perisai yang diciptakan oleh King Ye. Hal itu telah membuat perisai tanah milik King Ye sampai dipenuhi dengan banyak lubang. Namun cahaya abu-abu tidak bisa menghancurkan perisai milik King Ye karena kekuatan dari mata kesunyian milik Lindong sebenarnya telah berkurang setelah melakukan benturan dengan tangan raksasa tadi. Dan kekuatan yang mengarah pada King Ye ini hanyalah kekuatan sisa, di mana hal itu tidak akan sekuat sebelumnya. Lindong yang berada di langit pada saat ini masih dengan tenang menyaksikan King Ye
yang sebenarnya belum kalah. Dan tiba-tiba saja binatang huang yang ada di bawah kaki Lindong kini telah sekali lagi menghilang. Dan hal itu segera melepaskan serangan yang cukup kuat. Lindong pun menundukkan kepalanya dan dia melihat ke arah King Ye yang pada saat ini tidak menderita banyak kerusakan akibat perlindungan dari perisai tanah yang telah dia bentuk. Di mana pada saat ini King Ye telah mengernyitkan dahinya yang kemudian dia bergumam dengan lirih, berurusan dengan Lindong sebenarnya akan jauh lebih sulit dari apa yang kupikirkan. Dan tidak lama kemudian perisai tanah milik King Ye pada saat ini telah runtuh. Hal itu berubah menjadi pasir kuning yang melayang di depan tubuh King Ye. Dan saat itu juga King Ye pun segera mengangkat kepalanya. Matanya terlihat tajam ketika melihat Lindong. Sebelum pada akhirnya King Ye menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia langsung mengambil posisi untuk duduk di hadapan banyak orang. Dua tangan kuning dari King Ye pada saat ini telah dia ulurkan. Dan selanjutnya, 10 jari dari King Ye kini telah mengetuk satu sama lain. Darah segar segera keluar dari ujung jarinya. Dan setelah itu, King Ye pun mulai membentuk sebuah segel aneh yang ada di depannya. Tidak lama kemudian simbol darah kini telah tersebar. Dan hal itu segera mendarat ke tanah dan menghilang dengan cara yang cukup aneh. Ying Xiaoxiao yang melihat tindakan dari King Ye, alisnya pun terangkat dan kemudian dia berkomentar dengan lembut. King Ye pada saat ini akan mengeluarkan kitab Kaisar Bumi. Sementara Huan Huan yang ada di samping Ying Xiaoxiao, jantungnya berdegup dengan kencang setelah mendengar kata-kata itu. Karena Huan Huan jelas tahu bahwa kitab Kaisar Bumi adalah teknik terkuat yang dimiliki King Ye saat ini. Dan King Ye yang berniat menggunakan hal itu sebenarnya untuk memutuskan siapa pemenangnya. Lingkungan yang semulanya bising pada saat ini telah berubah menjadi sangat sunyi ketika King Ye mulai melakukan tindakan yang aneh itu. Dan beberapa orang yang tampaknya menyadari hal itu, ekspresi di wajah mereka pun segera berubah. Karena mereka tahu bahwa 4 kitab suci misterius besar adalah seni bela diri yang benar-benar didambakan oleh banyak murid. Namun hanya sedikit yang bisa berhasil mempelajari hal itu. Oleh karena itu, banyak murid dari sekte Dao yang pada saat ini mengamati dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka benar-benar sangat ingin menyaksikan betapa kuatnya yang disebut dengan kitab suci misterius. Setelah banyak simbol darah pada saat ini masuk dalam tanah dan kemudian menghilang, seluruh arena pertempuran telah diwarnai dengan cahaya merah gelap yang redup. Dan suara gemuruh samar-samar terdengar dari bawah tanah. Lindong yang melayang di udara segera mengerutkan alisnya ketika melihat hal ini. Dan kemudian melihat pada tanah misterius yang ada di bawahnya. Tatapan mata dari Lindong kini telah segera menajam. Setelah itu, Lindong pun menjentikkan jarinya. Dan kekuatan yang tajam pada saat ini telah menembak ke arah King Ye. Namun cahaya kuning yang berada di sekitar tubuh dari King Ye pada saat ini yang telah memiliki jejak darah sebenarnya dengan mudah memblokir serangan yang telah dilancarkan oleh Lindong. Yang kemudian ada ekspresi bangga di wajah King Ye ketika dia menatap Lindong. Setelah itu King Ye pun mengatakan, "Lindong, kamu memang sangat berbakat. Jika kamu terus berlatih di dalam sekte Dao ini selama 1 atau 2 tahun lagi, kemungkinan tidak ada anggota generasi muda yang bisa menekan dirimu. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Karena kali ini sepertinya perjalananmu harus berhenti sebentar." Karena King Ye sangat yakin dengan kekuatan dari kitab suci Kaisar Bumi yang telah dia pelajari akan bisa mengalahkan Lindong saat ini. Ekspresi kejam benar-benar telah ditunjukkan di wajah King Ye. Dan setelah itu, 10 jari dari King Ye telah membentuk sebuah segel yang pada saat ini berubah dengan sangat cepat. Dan tanah yang ada di bawahnya bergetar seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Tidak lama kemudian, dengan suara yang agak serak, King Ye pun berkata, "Kitab suci Kaisar Bumi, telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi." Setelah King Ye mengatakan hal ini, tanah yang bergetar benar-benar semakin liar dan ganas. Dan semua orang bisa merasakan bahwa sepertinya akan ada sesuatu yang kini akan segera muncul dari bawah tanah.
Sementara mata dari Lindong kini telah menyusut ketika dia mengamati tanah yang ada di bawahnya. Dan dengan kekuatan mental, Lindong bisa merasakan pengumpulan energi yang benar-benar melonjak dari segala arah di bawah tanah tempat King Ye berada saat ini. Lindong pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan dia segera berkata, apakah ini adalah kekuatan dari kitab suci Kaisar Bumi? Tidak lama kemudian tanah yang ada di bawah pada saat ini benar-benar runtuh dan aliran lumpur berwarna kuning yang bercampur dengan warna merah darah sebenarnya telah keluar dari dalam tanah seperti lahar gunung Merapi yang meletus. Dan segera setelah itu mereka pun saling bersilangan di langit, seolah-olah lusinan naga dari lumpur pada saat ini menari-nari di sekitar Lindong. Gelombang energi yang sangat menakutkan sebenarnya telah menutup semua jalur dari Lindong. Dan pada saat ini King Ye pun segera berkata, lakukan penyegelan. Ketika King Ye mengatakan hal ini, kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong segera dikeluarkan dengan cara gila-gilaan. Namun tepat ketika Lindong berpikir bahwa naga bumi ini akan menyerang dirinya, hal itu malah tidak sesuai dengan prediksi. Dan malahan naga bumi pada saat ini bertabrakan satu sama lain. Hal itu telah membuat tatapan mata dari Lindong benar-benar sangat terkejut. Sebelum pada akhirnya Lindong menyadari bahwa tabrakan dari naga bumi pada saat ini sebenarnya telah membentuk sebuah gumpalan cahaya kuning yang ada di sekitarnya. Dan segera setelah itu, gumpalan-gumpalan ini berubah menjadi sebuah bola kuning besar yang kemudian menjebak Lindong di dalamnya. Darah pun pada saat ini bersinar di permukaan bola. Dan setelah itu, mereka berubah menjadi banyak simbol darah yang cukup aneh. Simbol-simbol itu pun memancarkan sebuah energi yang cukup aneh, yang pada saat ini terus-menerus mengikis kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong. Dan lingkungan dari arena ini sekarang telah benar-benar menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Lindong yang telah terjebak di dalam bola berwarna kuning. Mereka semua bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan di dalam bola itu, yang sebenarnya adalah sebuah segel. Mereka pun berpikir, jika diri mereka yang terjebak di dalamnya, kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa meloloskan diri. King Ye pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong, yang pada akhirnya King Ye pun berkata dengan suara yang acuh tidak acuh, Lindong, kamu telah kalah. Karena setelah kamu terjebak oleh telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi, kekuatan Yuan di dalam tubuhmu menjadi tidak efektif. Dan setelah kamu kehilangan dukungan dari kekuatan Yuanmu, tidak mungkin bagi dirimu untuk bisa membuka segel itu. Begitu suara King Ye itu pun dikeluarkan, keributan pada saat ini telah meletus di luar arena pertarungan. Ekspresi wajah dari para murid-murid Aula Sunyi telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian mereka pun berkata, apakah pada akhirnya akan berakhir seperti ini? Sementara Pang Tong dan juga Jiang Hao serta yang lainnya juga memiliki ekspresi serius di dalam mata mereka. Namun mereka pada saat ini tidak panik seperti para murid yang lainnya, karena Pang Tong, Jiang Hao dan juga senior yang lain benar-benar mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh Lindong. Dan mereka percaya jika Lindong akan bisa mengatasi masalah ini. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao yang juga melihat bola bumi berwarna kuning yang telah ditutupi oleh segel simbol darah. Kemudian dia berkata, segel surgawi memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika seseorang terjebak olehnya, maka kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang menjadi tidak efektif. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini sama saja dengan melumpuhkan anggota tubuh dari seseorang. Lindong, dia dalam masalah besar. Sepertinya Lindong tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk menggunakan kitab suci penghancuran besar. Mendengar ucapan dari kakaknya itu, Huan hanya bisa menggigit bibirnya. Setelah itu, dia melihat tanpa daya ke arah Lindong, yang kemudian Huan pun bergumam, Lindong, dia selalu berhati-hati, tapi sebenarnya saat ini dia telah membuat kesalahan. Di sisi lain, senior Wang Yan pada saat ini juga melihat ke arah bola bumi yang berwarna kuning itu. Sesaat kemudian, tubuhnya pun berdiri, sementara kilatan yang tajam kini telah muncul dalam tatapan mata senior Wang Yan.
dan refleks dari senior Wangyan ini hanya dia tunjukkan ketika dirinya merasakan sebuah bahaya. Sementara Lindong yang berada di dalam bola berwarna kuning, pada saat ini dia telah menutup matanya dan kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong telah benar-benar melambat dengan cara yang cukup signifikan. Karena itu benar-benar efek dari segel yang dikeluarkan oleh King Ye. Tinju Lindong pada saat ini perlahan mengepal sebelum pada akhirnya Lindong bergumam, kekuatanku tidak hanya terbatas pada kekuatan Yuan. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hijau yang benar-benar pekat kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan aura naga surgawi yang ada di dalam dantian Lindong benar-benar menyemburkan kekuatan seperti banjir yang pada saat ini mengaliri seluruh tubuh Lindong. Dan raungan naga yang cukup rendah sebenarnya telah terdengar dari dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pupil matanya yang hitam kini telah berubah menjadi warna hijau. Dan seolah-olah di dalam mata Lindong ada seekor naga yang sedang menari-nari. Dan pada saat ini transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong sebenarnya telah mengalami sebuah evolusi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Evolusi macam apa lagi yang akan terjadi pada Lindong saat ini? Dan apakah dia akan bisa keluar dari jebakan kitab suci Kaisar Bumi yang dikeluarkan oleh King Ye? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 35. Oke lah, nggak usah banyak mengmimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya diarahkan ke langit melihat pada Lindong yang pada saat ini berada di dalam bola berwarna kuning yang disegel dengan darah yang mengambang cukup besar di udara. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat menakutkan terus-menerus tersebar dari bola bumi itu. Dan hal ini menyebabkan seseorang yang melihatnya merasa bergetar di dalam hati. Suasana di panggung pada saat ini benar-benar sepi. Sementara banyak orang saling bertatapan mata satu sama lain. Berdasarkan adegan yang mereka lihat, sepertinya Lindong telah kalah. King Ye yang pada saat ini melihat pada bola buminya. Sementara suara acuh tidak acuh kini telah dia ucapkan, "Junior Lindong, jika kamu mengaku kalah saat ini, maka aku akan segera mengeluarkanmu. Jika kamu terus melawan, maka dirimu tidak hanya gagal untuk bisa mengubah hasil akhirnya, tapi kamu juga akan semakin menderita di dalam sana." Namun ketika King Ye mengatakan hal ini, bola bumi itu tetap terdiam dan tidak ada balasan dari dalamnya. Mata King Ye melihat hal ini menjadi cukup gelap. Kemudian dia segera mengulurkan tangannya lalu berkata, "Jika begitu, jangan salahkan aku karena maksamu untuk mengakui kekalahan." Setelah mengatakan hal ini, King Ye pun segera mengepalkan tinjunya dan bola bumi yang melayang di udara tiba-tiba saja bergetar dengan hebat dan suara teredam rendah kini sebenarnya telah bergema dari dalam. Perubahan yang mendadak pada bola bumi itu menyebabkan King Ye sedikit mengernyitkan alisnya dan dia berkata dengan suara yang dingin, "Apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahanmu, bahkan sampai sekarang masih berniat melawan?" Dan akhirnya, peng, suara teredam kembali dipancarkan dari dalam bola bumi dan permukaan bola yang tadinya bulat kini sebenarnya telah terlihat tampak menonjol. Melihat hal ini, ekspresi King Ye berubah menjadi sangat gelap. Matanya berkedip untuk sejenak karena King Ye pada saat ini tidak mengetahui beberapa alasan yang membuatnya kebingungan. Dan kegelisahan segera dirasakan di dalam hati King Ye. Segera setelah itu King Ye pun mengambil langkah untuk maju. Tangannya pada saat ini telah menunjuk pada bola bumi dan dengan kejam King Ye pun mengepalkan tangannya. Ketika King Ye melakukan kepalan tangan itu, simbol darah yang berada di bola bumi segera menyebar seperti jaring laba-laba dan banyak garis darah yang kuat kini telah kembali membungkus bola bumi yang terlihat seperti berada di dalam sebuah jaring. Dan akhirnya, beng, beng, beng,
suara itu pun kembali muncul dari dalam bola bumi. Dan sebaliknya, suara yang muncul bukannya melemah, tapi hal itu malah semakin kuat. Suara yang terdengar dari dalam bola bumi itu menyebabkan wajah dari banyak orang yang melihatnya berubah menjadi sangat pucat. Dan dalam sekejap saja, ekspresi suram kini terlihat di wajah King Ye, karena jelas situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Di sisi lain, tatapan mata dari senior Ying Xiaoxiao juga sedikit suram ketika dia melihat pada bola bumi yang terus bergetar di langit. Ada jejak kejutan yang terkandung di dalam suara senior Ying Xiaoxiao. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Sementara Ying Huan pada saat ini juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Matanya kini menatap tajam ke arah Lindong yang berada di dalam bola bumi. Dan kecemasan juga hadir di dalam hati Huan. Dan pada akhirnya, peng 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 peng, suara itu menjadi semakin cepat dan mengguncang seluruh bola bumi. Sampai pada akhirnya bola itu bergetar cukup hebat. Simbol darah yang ada di permukaan bola bumi kini sebenarnya telah meredup bersamaan dengan munculnya suara itu. Dan adegan yang tidak biasa kini telah dirasakan oleh banyak orang yang melihatnya. Segera setelah itu, cukup banyak murid kini sebenarnya telah berdiri. Tatapan mata mereka terkejut ketika melihat perubahan dari bola bumi itu, yang pada akhirnya mereka pun berkata, tangan penyegel naga bumi milik kakak senior King Ye sebenarnya tidak bisa menyegel Lindong. Setelah para murid mengatakan hal ini, tiba-tiba saja bola bumi mengalami sebuah keretakan. Dan mereka benar-benar tidak tahu bagaimana caranya Lindong mampu mematahkan telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi ketika kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebenarnya telah tertekan. Ekspresi wajah dari King Ye benar-benar terlihat cukup suram. Dan tangan dari King Ye pada saat ini segera membentuk sebuah segel untuk mengontrol simbol berwarna merah darah, supaya simbol itu bisa kembali stabil. Namun situasi ini tidak memiliki dampak apapun. Bahkan suara yang rendah kini terus terdengar dari dalam bola bumi. Dan retakan di bola itu sebenarnya mulai bertambah banyak serta menyebar dengan cukup cepat. Dan akhirnya, sebuah cahaya hijau kini telah keluar dari dalam celah bola bumi. Hal itu seperti duri landak yang sebenarnya telah menembus bola. Para penonton yang melihat hal ini, mata mereka berkedut. Kemudian sebuah ketidakpercayaan kini telah terpancar dari tatapan mata mereka, yang pada akhirnya para penonton pun berkata, segelnya akan segera pecah. Dan ketika teriakan ini terdengar, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau kini telah benar-benar meletus dari dalam bola bumi. Dan akhirnya, bola bumi pada saat ini benar-benar hancur. Dan suara gemuruh juga telah menyebar di langit. Banyak orang kaget karena telah melihat bola bumi yang diciptakan oleh King Ye telah hancur berkeping-keping. Dan kemudian tatapan mata mereka kini telah berkumpul pada sosok yang memiliki cahaya hijau. Dan semakin lama sosok itu berangsur-angsur telah menjadi sangat jelas, karena itu adalah Lindong. Pada saat ini tubuh dari Lindong sebenarnya telah membesar 2 kali lipat dari tubuh aslinya. Dan kali ini kedua lengan naga hijau milik Lindong sebenarnya telah benar-benar tertutup oleh sisik naga hijau. Dan bagian yang paling menarik adalah Lindong pada saat ini telah memiliki sayap naga hijau yang benar-benar besar di punggungnya. Bahkan ketika sayap itu direntangkan oleh Lindong, panjangnya adalah beberapa kaki, dan hal itu juga ditutupi oleh sisik naga hijau. Sebuah tulang yang sangat tajam kini telah memanjang di tepi dari sayap Lindong. Sementara cahaya yang sangat dingin juga samar-samar melintas di permukaannya. Lindong kemudian melakukan kepakan sayap dengan lembut, dan tiba-tiba saja sebuah angin yang kencang kini telah berkumpul dan menimbulkan suara yang cukup memekakkan telinga. Penampilan Lindong saat ini benar-benar terlihat sangat mengerikan, dan Lindong juga telah terlihat seperti naga kuno.
Kenapa Lindong bisa berubah menjadi seperti ini adalah karena transformasi tubuh naga hijau yang telah dia pelajari selama beberapa waktu. Saat tubuh fisik dari Lindong tumbuh semakin kuat, maka jumlah aura naga surgawi yang ada di dalam dantiannya juga bisa diserap dalam jumlah yang cukup banyak. Dan di masa depan nanti, bukanlah sesuatu yang mustahil jika pada akhirnya Lindong akan bisa berubah menjadi seekor naga sepenuhnya. Dan ketika sayap naga kini telah tumbuh di punggung Lindong, hal itu membuat Lindong merasa sangat bahagia. Di sisi lain, King Ye yang pada saat ini melihat Lindong yang tubuhnya telah jauh lebih besar dari sebelumnya, segera terlintas kepanikan di mata dari King Ye, karena hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh King Ye. Lagi pula, King Ye sekarang sudah mengeluarkan serangan terkuatnya, namun hal itu masih tetap tidak bisa mengalahkan Lindong. Di sisi lain, Lindong pun secara perlahan telah menundukkan kepalanya, dan dia pada saat ini menatap tajam ke arah King Ye. Sayap naga hijau di punggung Lindong tiba-tiba saja mengepak dengan lembut, dan kemudian tubuh Lindong pun segera menghilang. King Ye yang melihat hal ini, tatapan matanya benar-benar menegang, sementara ekspresi di wajahnya terlihat sangat jelek, yang kemudian King Ye berkata, "Cepat sekali," karena pergerakan dari Lindong sekarang benar-benar sesuatu yang tidak akan pernah ditandingi oleh semua murid yang ada di sekte Dao. Namun King Ye adalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman. Ketika dia melihat Lindong telah menghilang, tiba-tiba saja King Ye merasakan sedikit teriak dari sebelah kiri, dan segera setelah itu tangan dari King Ye telah membentuk sebuah segel. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya kembali melonjak dengan cara gila-gilaan, dan kemudian membentuk sebuah perisai bumi berwarna kuning yang sangat tebal. Ketika King Ye baru saja menciptakan sebuah perisai, tiba-tiba saja bayangan kini telah muncul di sudut matanya, yang pada saat ini Lindong sebenarnya telah tersenyum penuh ejekan pada King Ye. Dan kemudian sosok dari Lindong yang muncul di sebelah kiri kini kembali menghilang. Begitu Lindong menghilang, tatapan mata dari King Ye pada saat ini sangat terkejut, sementara Lindong telah mengepalkan tangannya yang ditutupi oleh sisik naga hijau, dan kekuatan liar yang cukup ganas kini sebenarnya telah merobek udara dari sudut yang lain dan dengan keras meninju ke arah King Ye. Namun pada saat tinju Lindong mendarat di tubuh King Ye, tiba-tiba saja King Ye pun berteriak, "Armor Kaisar Bumi!" Sebuah cahaya kuning tiba-tiba saja berubah menjadi baju besi kuno yang kini telah muncul di tubuh King Ye. Riak energi yang sangat kuat yang dipancarkan dari armor itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah harta karun jiwa surgawi. Dan pada akhirnya, bang! Tinju Lindong benar-benar mendarat di baju besi yang diciptakan oleh King Ye, dan hal itu menimbulkan suara yang cukup rendah dan juga dalam ketika bergema. Dan pada saat ini, tanah tempat King Ye berdiri benar-benar telah memiliki banyak retakan yang menyebar dengan kecepatan kilat. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan benar-benar dituangkan ke tubuh King Ye oleh Lindong. Bahkan dengan perlindungan dari armor Kaisar Bumi, King Ye pada saat ini masih terdorong mundur lusinan langkah. Dan segera setelah itu, suara teriakan kini telah muncul dari seorang King Ye. Ekspresi di wajah King Ye pada saat ini telah berubah menjadi merah setelah dirinya dikirim terbang mundur oleh Lindong, yang kemudian tangan King Ye kini segera menekan ke tanah, dan dia pun berteriak, "Tangan Yuan Surgawi inti bumi!" Sebuah tangan yang berwarna kuning tua tiba-tiba saja muncul dari dalam tanah yang retak, dan hal itu disertai dengan kekuatan yang semakin keras yang pada saat ini akan memukul Lindong dengan sangat marah. Ketika Lindong melihat tangan besar dengan cepat menuju ke arahnya, Lindong pada saat ini tidak melakukan langkah mundur sama sekali. Kakinya malah menginjak tanah, dan tubuh dari Lindong melesat ke depan dengan sangat cepat. Dan ketika Lindong akan melakukan kontak dengan tangan raksasa itu, tiba-tiba saja kaki kanan dari Lindong kini telah membengkak, berubah menjadi kaki naga hijau yang sangat besar, yang pada saat ini melakukan tendangan ke arah tangan raksasa. Dan pada akhirnya, kaki Lindong dengan kejam mendarat di tangan kuning raksasa tua.
dan kekuatan yang sangat mengerikan sebenarnya telah langsung menghancurkan tangan kuning raksasa milik King Ye. Melihat hal ini, ekspresi di wajah King Ye segera berubah drastis dan terlihat sangat ketakutan, yang pada akhirnya King Ye segera mengambil langkah untuk mundur dengan cepat. Namun ketika baru saja tubuhnya berbalik, tiba-tiba saja Lindong muncul di hadapan King Ye seperti hantu. Tatapan mata Lindong benar-benar dingin, dan kaki naga hijau yang sangat menakutkan kini sebenarnya telah dilancarkan oleh Lindong dan mendarat keras di tubuh King Ye, yang pada akhirnya tubuh King Ye pada saat ini dikirim terbang mundur oleh Lindong di hadapan mata banyak orang. Bahkan armor Kaisar Bumi yang ada di tubuhnya segera menghilang ketika mendapatkan tendangan dari Lindong, dan hal itu meledak dengan keras. Pada akhirnya tubuh dari King Ye sekarang telah mendarat dengan menyedihkan di luar panggung arena pertarungan, yang bahkan tubuh King Ye telah menabrak tanah dan mendapatkan benturan yang sangat menyakitkan. Hal itu segera membuat King Ye berteriak dengan keras, karena tendangan yang dilakukan oleh Lindong benar-benar membuat tubuh dari King Ye merasakan rasa sakit yang luar biasa. Banyak tatapan mata orang sekarang segera melihat ke arah King Ye, dan wajah mereka dipenuhi sebuah ketidakpercayaan, karena sebenarnya King Ye telah kalah di dalam pertarungan melawan Lindong. Pada saat ini di arena yang luas benar-benar memiliki suasana yang cukup sunyi, dan ekspresi banyak orang segera melihat Lindong dengan rasa hormat yang tidak bisa mereka sembunyikan. Dan tidak lama kemudian suara sorakan kini telah bergema di puncak gunung dari sekte Dao ini, karena pertarungan antar murid terkuat dari dua aula yang berbeda pada akhirnya telah berakhir dan Lindong keluar sebagai pemenang. Suara sorak-sorai yang penuh dengan kegembiraan kini telah bergemuruh tanpa henti di puncak gunung dari sekte Dao ini, dan pada akhirnya hal itu menarik perhatian dari orang-orang yang berada di puncak gunung di sekitar gunung tempat Lindong bertarung. Di sisi lain, tatapan mata Ying Xiaoxiao kini telah melihat ke arah Lindong, dan sebuah kejutan yang besar kini terlihat jelas dalam tatapan mata Ying Xiaoxiao itu ketika Lindong pada saat ini berangsur-angsur menghilangkan cahaya hijau yang ada di sekitar tubuhnya. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, sungguh hasil yang sangat mengejutkan. Tidak terduga bahwa Lindong masih bisa melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan ketika energi Yuan di dalam tubuhnya disegel oleh King Ye. Dan setelah itu Ying Huan-Huan yang berada di samping Ying Xiaoxiao mengedipkan mata besarnya, lalu dia berkata, aku telah mendengar dari ayah bahwa Lindong telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh yang benar-benar kuat. Namun terakhir kali aku melihat Lindong pada saat dia menggunakannya tidak sekuat saat ini. Dan Ying Xiaoxiao pun kini menimpali perkataan dari Huan-Huan. Bukan sesuatu yang memalukan bagi King Ye karena kalah dari Lindong. Jika Lindong terus berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi, kemungkinan dia akan menjadi anggota generasi muda yang paling kuat di dalam sekte Dao ini. Mendengar ucapan dari kakaknya, Huan-Huan segera memegang tangan dari Ying Xiaoxiao. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, hanya kakak yang bisa menjadi yang terkuat di dalam sekte Dao. Mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao segera melihat ke arah Ying Huan-Huan dan menatap mata dari adiknya sambil berkata, hentikan omong kosongmu. Bahkan kamu saat ini adalah seseorang yang sangat berbakat, dan ayah saja telah memuji bakatmu tanpa henti. Jika kamu berusaha lebih keras dalam pelatihan, maka kamu akan bisa melampaui diriku. Orang lain kemungkinan besar tidak akan memahami kekuatan asli dari Ying Huan-Huan, tapi Ying Xiaoxiao yang bisa mengetahui luar dalam dari adiknya ini sebenarnya memiliki sebuah pandangan tertentu, karena Ying Huan-Huan memiliki bakat yang tidak kalah dari Ying Xiaoxiao. Selain bakat musik yang telah menjadi bakat bawaan dari Huan-Huan, sebenarnya Huan-Huan memiliki sesuatu di dalam tubuhnya yang hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Dan pada saat ini, Ying Huan-Huan adalah seseorang yang malas berlatih. Meskipun demikian, kekuatan dari Huan-Huan
masih bisa dianggap sebagai yang terbaik di dalam aula langit. Mendengar ucapan dari kakaknya, Huan pada saat ini berkata, "Aku sudah berusaha dengan keras." Mendengar kata-kata itu, Ying Xiaoxiao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan segera setelah itu mata dari Ying Xiaoxiao kini telah melihat pada senior Wang Yan. Ketika Huan mengetahui bahwa kakaknya sedang memperhatikan senior Wang Yan, dia pun segera memegang lembut tangan Ying Xiaoxiao sambil berkata, "Kakak, kamu pasti akan menang." Tatapan mata dari senior Wang Yan yang tadinya terlihat cukup tenang pada saat ini segera menajam dan melihat ke arah Lindong. Sementara itu, senior Wang Yan bisa merasakan sedikit bahaya dari seorang Lindong. Yang kemudian Wang Yan pun bergumam dengan suara yang agak serak. Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah. Karena setelah pertempuran sebelumnya antara Lindong dan juga King Ye, Wang Yan tidak bisa menyangkal bahwa Lindong memang individu yang luar biasa. Namun sebenarnya Wang Yan menganggap Lindong bukan sebuah ancaman. Dan satu-satunya orang yang harus dia perhatikan saat ini adalah Ying Xiaoxiao. Namun berdasarkan pemahaman dari Wang Yan, kemungkinan Ying Xiaoxiao tidak akan pernah bisa menghentikan dirinya. Ketika sorakan terus bergema di langit pada saat ini, wasit sekali lagi telah menuju ke arena pertarungan. Matanya cukup terkejut ketika menyapu seluruh tubuh Lindong, yang pada saat ini Lindong telah benar-benar menarik perwujudan naganya. Selanjutnya, wasit pun melihat ke arah King Ye yang pada saat ini telah terkapar di luar arena pertarungan. Baru kemudian, wasit pun berkata dengan suara yang lantang, "Lindong, pemenang pertandingan ini." Suara sorakan yang awalnya keras kini telah berubah menjadi lebih keras lagi. Terutama hal itu dilakukan oleh murid-murid dari aula sunyi. Wajah mereka pada saat ini berubah menjadi sangat bersemangat. Dan di sisi lain, wajah dari murid-murid dari aula bumi pada saat ini terlihat tidak berdaya. Dan mereka tidak bisa berkata apapun lagi. Bahkan King Ye yang telah menggunakan kitab Kaisar Bumi masih tidak bisa mengalahkan Lindong. Dan pada saat ini, kondisi dari King Ye benar-benar sangat menyedihkan. Setelah dihajar habis-habisan oleh Lindong, wajah King Ye benar-benar sangat pucat. Dan sudut mulutnya kini telah berkedut ketika King Ye menatap ke arah Lindong. Pada akhirnya, King Ye pun tidak bisa berkata apapun lagi. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan penuh rasa kecewa. Yang pada akhirnya beberapa murid dari aula bumi kini telah membantu King Ye untuk berdiri. Dan meskipun King Ye merasa kecewa kalah dari Lindong, dia pada saat ini tidak berani melakukan apapun lagi. Karena King Ye sadar jika dia tetap bertarung dengan Lindong, maka kemungkinan hasilnya akan tetap sama. Lindong yang pada saat ini melihat King Ye, dia tersenyum cukup puas. Dan kemudian Lindong berpikir dengan kekuatan transformasi tubuh naga hijau yang dia miliki saat ini, yang sebenarnya telah membentuk sebuah sayap, pada akhirnya bisa membuat Lindong akan memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan bahkan seorang yang berada di nirwana ke-9 tidak akan pernah bisa mengejar Lindong. Jika Lindong bertemu dengan lawan yang sulit yang tidak bisa dia tangani, maka dia akan menggunakan sayap itu untuk segera kabur dengan bebas. Tubuh Lindong pada saat ini segera melompat, dan pada akhirnya dia kembali ke barisan murid-murid dari aula sunyi. Ketika melihat hal ini, senior Pang Tong dan juga yang lainnya segera menyambut kedatangan dari Lindong dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Setelah itu Pang Tong menepuk bahu Lindong sambil tertawa keras dan berkata, "Junior Lindong, bagus sekali." Sementara Jiang Hao dan juga senior yang lain kini hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Dan tatapan mata mereka ketika melihat Lindong penuh dengan rasa kagum dan juga rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Karena setelah pertandingan ini, pada akhirnya Lindong akan bisa menaklukkan hati semua murid dari aula sunyi. Lindong pada saat ini tersenyum dan dia mengobrol dengan semua orang. Setelah itu tatapan matanya segera melihat ke arah senior Wang Yan yang sedang menyendiri di dalam kejauhan. Dan kemudian Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu dia berkata, "Selanjutnya adalah pertandingan
antara senior Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan. Mereka adalah generasi muda yang berada di peringkat atas dari sekte Dao. Di sisi lain, senior Wang Yan adalah seseorang yang telah membangun reputasi menakutkan untuk dirinya sendiri di wilayah Xuan Timur. Dan kembalinya senior Wang Yan pasti akan membuat kompetisi aula ini yang awalnya tenang akan berubah menjadi sebuah keributan, karena pada akhirnya dua raksasa terkuat dari generasi muda sekte Dao akan menunjukkan kekuatan mereka di hadapan banyak orang dan mencari tahu siapa yang paling kuat. Senior Pang Tong pada saat ini juga melihat ke arah apa yang dilihat oleh Lindong, yaitu arah dari senior Wang Yan. Setelah itu Pang Tong pun menghela nafas dalam dan kemudian berbicara dengan ekspresi wajah yang cukup rumit. Sepertinya pertandingan antara keduanya akan menjadi pertandingan yang paling signifikan. Mendengar kata-kata dari senior Pang Tong, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan mengingat karakter dari senior Ying Xiaoxiao, tidak mungkin bagi dirinya untuk dengan mudah menyerahkan hak komando para murid dalam mengikuti kompetisi sekte besar kepada senior Wang Yan. Dan di sisi lain, senior Wang Yan juga merupakan orang yang sangat keras kepala. Begitu dia menginginkan sesuatu, maka dia akan berjuang dengan keras. Dan Lindong merasa bahwa pertempuran kali ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat menakutkan jika dibandingkan dengan pertempuran dirinya melawan King Ye. Selain itu, masalah ini juga terkait dengan kompetisi sekte besar yang akan datang. Dan para tetua serta eselon atas dari sekte Dao pasti akan sangat memperhatikan pertarungan antara senior Ying Xiaoxiao dengan senior Wang Yan. Tidak lama kemudian suasana heboh yang muncul karena pertarungan sengit antara Lindong dan juga King Ye kini telah berangsur-angsur mereda. Dan pada saat ini, sebagian besar tatapan mata dari murid-murid sekte Dao selanjutnya telah berpindah ke arah senior Wang Yan dan juga senior Ying Xiaoxiao. Mereka kemudian saling bertukar pandang satu sama lain karena mereka jelas menyadari bahwa kali ini adalah pertempuran yang paling mengerikan. Dan kemudian banyak murid yang berada di puncak gunung lain, kini mereka segera bergegas untuk menuju puncak gunung yang pada saat ini akan digunakan untuk pertarungan senior Wang Yan dengan Ying Xiaoxiao. Hal itu benar-benar membuat puncak gunung ini menjadi sangat ramai. Suasana aneh pun segera menyelimuti seluruh gunung ini. Namun senior Wang Yan masih duduk dengan santai dengan mata tertutup. Sementara senior Ying Xiaoxiao, dia juga terlihat cukup tenang. Namun tangannya pada saat ini telah mengepal dengan kencang. Tiba-tiba saja seorang wasit kembali bergegas menuju arena. Di depan banyak tatapan mata orang. Dia pada saat ini segera melihat pada Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Dan segera setelah itu, wasit pun berteriak. Pertandingan selanjutnya adalah Ying Xiaoxiao dari Aula Langit melawan Wang Yan dari Aula Langit. Setelah wasit ini berteriak, tidak ada satupun sorakan yang terdengar di puncak gunung. Sebaliknya, perhatian mereka kini telah terkunci pada senior Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao karena mereka sadar bahwa pertempuran ini adalah yang terbesar di antara para murid sekte Dao. Di bawah perhatian dari banyak orang, mata dari senior Wang Yan yang tadi tertutup rapat kini telah secara perlahan terbuka dan tatapan matanya terlihat acuh tidak acuh, seolah dia tidak memiliki sebuah emosi. Senior Wang Yan segera berdiri sebelum pada akhirnya dia muncul di atas panggung. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah senior Ying Xiaoxiao. Hal ini membuat Ying Xiaoxiao menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia melompat dan mendarat di atas panggung pertarungan. Mata dari Ying Xiaoxiao kini telah melihat tajam ke arah Wang Yan yang ada di hadapannya. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Senior Wang Yan, tolong bimbing aku dengan baik." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara senior Ying Xiaoxiao melawan senior Wang Yan di dalam kompetisi aula kali ini?
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.